Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriyatul Rohma dan rekan saya Selvana sedang membuat video untuk UTS ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Dan kami berdua mewawancarai salah satu pembuat kue tradisional zaman dulu, yaitu kue tembeler. Kalian tahu tembeler atau jejorang atau kue perahu? Kita sudah bersama Teh Haji Lila. Oh iya, beliau itu salah satu yang masih melestarikan kue tradisional loh. Dan usia ini sudah masuk ke generasi ketiga. Wow ya, masih melestarikan usaha itu. Mari kita simak wawancara singkat bersama Teh Haji Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan diri dulu Teh. Nama saya Malina. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya tentang cara pembuatan untuk kue yang biasa dibuat ya. Nah, di sini saya mau nanya, di sini apa yang membuat produsen atau pembuat kayak Teh Lila ini tertarik untuk memulai usaha kue tersebut? Ini kan kue dari turunan nenek moyang. Ya. Jadi usaha ini diteruskan biar nggak hilang tradisi kue kampungnya dengan ciri khas kue tembeler ini. Ini kan kue kampung yang nggak bisa tahan lama kayak kue bolu gitu. Sebelum kita melanjutkan pertanyaannya, kita lihat dulu bahan-bahan untuk membuat wadahnya. Di sini ada daun pisang batu, lalu daun pisang batunya dikukus dan diukur sesuai. Nah, setelah itu dilipat atau dibentuk dan dikaitkan dengan sapu lidi. Lidi maksudnya. Tara, wadahnya sudah jadi. Bentuknya seperti perahu. Cekidot, waktunya kita bertanya. Oh, jadi ini kematangan langkah-langkah pertama ya. Ini proses, bukan proses awal sih, emang ini udah proses yang Kedua, yang ketiga. Yang mau dikukusnya prosesnya. Jadi Proses buat kita kuehnya. taruhin gula dulu Pertama gula. di cetakan. Jadi Teh, kalau ini yang menjadi fokus utama untuk strategi pemasaran kue ini seperti apa Teh? Dari mulut ke mulut atau Dari mulut ke mulut dan dari rasa juga. dari rasa ya? Jadi rasa kan mulut ya, mereka nyicip dulu, tahu rasa dulu, baru komen. Oh, jadi untuk penjualannya juga lewat kan selain lewat orderan, nggak di pasar, lewat bisa cara pemasarannya lewat online. Lewat Pesanan. Jadi kita pesanan ini tidak antar. Oh, Jadi mereka yang pesan ambil. proses gitu ya, strategi pemasarannya juga lewat ini ya, lewat HP ya. Iya, Kita bisa WA aja ya untuk beli apa gimana. bisa lewat WA, bisa langsung ke sini orangnya. Banyak lah, banyak jalan kalau yang mau. Nah, terus gimana kan bukan Teh Lila doang kan yang membuat ini ya. Ya, Nah, banyak. bagaimana caranya menangani persaingan nih? Nah, kita menangani persaingan itu dari adanya sertifikat. Sama rasa tidak? Rasa juga menjamin. Tapi kadang tergantung orangnya, tergantung konsumennya. Yang tahu rasa ya kesini gitu.
untuk harga pun sama apa tidak sama yang lain? Tidak. Tidak, kita tidak sama dengan yang lain. Nah, kalau Tidak sama dengan yang di pasaran juga. oh gitu ya. Dari bentuk juga punya ciri khas tersendiri, dari bentuk wadahnya sama kunci sampingnya ini kan kita pakai lidi. Pakai lidi kayak pakai lidi, benar. Lidi, jadi pakai yang asli-asli semua. Yang asli, yang alam semua ya. Yang alami semua, dari daun, dari lidinya, dari Pewarnanya. Pewarnanya bukan pewarna buatan, bukan pewarna. Terus dari santan ya, santannya langsung kelapa ya, bukan kita santan pakai saset kemasan, bukan. kemasan. Jadi ini semuanya alami. Dari rasa juga bisa dibedakan, bisa dicoba. Wanginya wangi asli. Oh, di pasaran juga ada yang pakai pewarna ya? Banyak. Soalnya kan kalau pakai ini kan repot ya sebenarnya mah. Cuma kita mau untuk ciri khas nggak mau juga makanya kalau pakai pewarna tuh. Jadi ini juga ya udah dapet sertifikat kesehatan juga ya, karena kesehatan, sertifikat halal, terus dari MUI juga. MUI ya. Dari Departemen Agama juga udah ada gitu. Jadi kalau ditanya masalah bersertifikat kita udah terdaftar. Ini susunan kedua nih. Yeah. Nah, lanjut ya pertanyaannya ya Teh. Okay. Cara mengolah persediaan bahan bakunya itu untuk produksi menunjang lainnya, bahan kayak bahan baku dan bahan penunjang lainnya itu untuk diproduksi kue tembelor gimana? Bagaimana cara mengelolanya? Dari daun kan menunjang tuh. Iya. Daun. Kadang kita beli daunnya, kadang ngambil sendiri dari kebun. Terus kelapa kadang kita beli kelapa masih bulatnya. Masih buletan kelapanya. Kadang beli kelapa yang udah dikupasnya, tapi diparut sendiri di sini kita untuk menunjang itu semua. Kan kalau nggak punya parut sendiri, kalau sekiranya ada yang dadakan itu susah. Jadi kita punya parutan sendiri. Itu penunjang utama juga. Dari air, kita juga air bukan air sembarangan. Kalau buat ini kue, kita beli airnya. Bukan air ini ya, bukan sumur. Air sumur bukan. Jadi penunjangnya salah satu itu ya. Iya. Apakah Teteh memiliki inovasi khusus dalam produk tembelor ini, seperti kayak varian rasa atau yang unik-unik gitu, yang kayak kue-kue yang lain? Uniknya dengan ciri khas tersendiri, kita nggak punya varian lain selain gula merah sama gula putih. Jadi tergantung konsumen requestnya gula merah gula putih gitu. Ini udah mateng ya? Iya, tinggal di santenin ya. Jadi kue ini dari turun menurun ya Teh? Iya, ciri khas kue. Bojong apa kresek? Bojong kresek. Kalau di Serang? Jejorong. Sama satu kue banyak nama. Ada jejorong, ada tembelor, ada celorot. Tergantung daerah itu memanggilnya. Jika di Serang manggilnya jejorong ya. Kalau di sini manggilnya tembelor. Ada juga yang manggilnya kue perahu. Kue perahu. Belum tahu namanya ya. Iya, kayak orang-orang kantoran manggilnya kue perahu. Itu apa? Ini santannya buat topping di atasnya. Tapi kita nggak punya varian, cuma satu rasa. Cuma punya satu rasa ya variannya. Nah, ini kita santanin. Jadi takarannya itu tanpa takaran? Satu sendok. Ada juga takaran. Apa namanya sih, inisiatif atau feeling ya? Iya, kadang dari feeling aja kita.
Jadi kalau dari takaran kita kurang pas, dari piling gitu. Kalau udah biasa megang kan piling kuat gitu. Ya bener sih. Jadi kadang tanpa takaran. Tapi tetap kalau mau ngadonin harus ada takaran. Oh, takaran. Iya. Ini santan aja apa ada Di tambahan? santan sama tambahannya rose bran. Santannya santan kental ini. Rose bran itu tepung beras rose bran. Oh, tepung beras. Jadi bukan tepung ketannya. Jadi ini santannya itu dia santan pakai kentalnya, santan ditambahin. kelapa diparut ya. Terus santan kelapa diambil yang kentalnya doang. Terus kalau santan encernya buat ngadonin. Ini santan kentalnya buat toppingnya. Oh, jadi santan kentalnya itu buat yang ini, yang di atasnya. Iya. Kalau yang santan encernya itu buat adonan yang hijaunya ya. Iya. Nah, itu hijaunya itu pakai pewarna atau pakai daun pandan sama suji buat pewarnanya, jadi warna asli. Bukan pewarna ya teh? Iya. Jadi hijaunya hijau asli, hijau daun. Luar biasa. Kita tutup dulu kira-kira 10 menit matangnya. Kalau kadang-kadang sih nggak pakai 10 menit juga dia udah matang. Gitu. Ya seperti tadi dengan piling gitu. Jadi nggak pakai timer lagi ya? Kadang kita lihat timer juga. Boleh nyoba kan? Boleh. Untuk rasa silakan. Nyoba nuangin. Oh, boleh. Mau teh. Lihat aku pegangin. Udah ini belum? Udah. Maksudnya? Udah. Ini ya? Iya. Segini ya. Iya. Sekiranya nggak terlalu luber aja gitu. Ya. Oh iya, ininya sama yang bersangkutannya gitu ya. Apalagi kompor satunya tuh, kompor ujung tuh panas banget dia kalau itu. Kayaknya belum pasti bisa bikin kayak gini. Malah gagal. Coba mah, nggak apa-apa mau nyoba mah. Cukup. Jadi itu kalau misalkan daunnya itu tempatnya itu pakai daun atau pakai daun pilihan apa gimana? Daun pilihan ya, nggak sembarang daun pisang. Harus pisang batu. Oh, kenapa? Pisang batu mah lemes gitu ya. Terus proses mau bikin wadahnya ini, prosesnya dikukus dulu daunnya. Kalau enggak kaku ya, pecah. Iya, kalau enggak dikukus dulu nanti merepak, pecah, bocor. Nanti pada bocor wadahnya. Jadi itu yang hijaunya itu dia tepung apa? Tepung terigu yang apa? Hijau sama rose bran. Tepung rose bran sama aci. Buat adonan bawahnya. Ini yang udah jadinya ya. Yang ini udah jadi seperti ini. Oh, jadi ini kematangan. Ini yang kematangan. Itu yang nggak kematangan. Ini yang bagus prosesnya. Bedain. Biar ada perbedaan antara yang kematangan sama yang enggak. Kalau kayak gini, tapi bisa dijual kan ya? Masih? Bisa dijual, nanti kita rapiin lagi. Tapi yang kelihatan hijaunya mah yang nggak kita jual. Yang kita jual yang rapi-rapinya aja. Oh gitu. Jadi kalau kayak gini ya rugi nggak?
Ya, masalah rugi mah iya. Yang penting kita bisa memuaskan pelanggan dulu gitu. Memuaskan pelanggan untuk tidak mengecewakan pelanggan. Jadi yang bagus kita jual, yang kurang bagus ya kita taruh dulu. Kalau mau buat tambah-tambahan gitu. Kalau untuk yang beli kayak gini itu ada kalangan-kalangan tertentu, apa emang warga-warga sekitar aja atau dari daerah lain atau gimana? Dari daerah lain ada, warga sekitar juga ada, terus dari kalangan tertentu juga ada kayak dokter, camat, bupati gitu. Gubernur juga nyampe juga ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah pernah nyicip sama wakilnya juga Bapak Haji Ma'ruf. Sering banget dengan rasa kue ini, sering. Kalau ada kunjungan ke mana ke istana, mana tuh Bu, ke Tenara. Tanara ya, ini ya pesantren yang Terus dari kalangan Koramil juga suka pesen, ada abaji mau olahraga pesen belor. Iya. Terus dari Polsek juga iya ada tamu dari Kapolres. Terus seringnya dibawa-bawa buat rapat di kantor-kantor gitu. Orang PA juga sering pesen, Pengadilan Agama. Terus orang KUA juga sering. Pokoknya dari kalangan menengah ke bawah juga sampai menengah ke atas juga. Rano Karno lagi masih menjabat sering. Rano Karno sering pesan. Kalau Rano Karno requestnya gula merah. Ya. Ciri khas buat Pak Rano Karno itu gula merah. Jadi setiap yang pesan buat Bapak Rano pasti gula merah ya Bu. Gitu. Terus dari kalangan rumah sakit juga, bukan dokter doang, dari pihak kesehatan yang lain juga ada yang request gitu juga, satu kotak minta dicampur gula merah sama gula putih. Mix ya. Jadi satu kotak isinya gula merah sama gula putih. Entah itu berapa, pokoknya mah bervariasi dengan gula merah gula putih. Seperti itu. Sekarang lagi nggak bikin gula merahnya juga ya? Belum ada pesan. Nggak ada yang request gula merah, jadi kita khusus gula putih aja. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih. Iya. Bagaimana Teteh merencanakan kayak ekspansi usaha kue tembelor ini di masa depan? Apakah melalui cabang baru atau strategi distribusi aja untuk kedepannya? Kita distribusi aja, jadi dengan adanya sertifikat itu udah terdaftar, jadi kan dari mulut ke mulut, terus dari maksudnya jadi kita nggak mesti buka cabang. Mereka yang mau tinggal telepon. Kalau mereka yang mau lihat sertifikat ada, fotoin di sertifikat itu. Nah, lanjut pertanyaan terakhir nih. Ya. Bagaimana nih pandangan Teteh terhadap tren konsumen terkini dalam kategori makanan? Dan bagaimana Teteh berencana untuk tetap relevan dan menarik minat pelanggan tembelor ini? Ya, itu dengan adanya sertifikat, dengan adanya logo. Jadi itu untuk menarik minat pembeli. Dari logo kita kasih survei dengan yang dipandangnya indah gitu, terkesan enak. Terus dengan sertifikat juga bisa memenuhi pasaran, bisa menjangkau pasaran gitu dengan adanya sertifikat halal ini. Oke Teh, pertanyaannya udah habis nih. Terima kasih atas jawabannya. Maaf juga kalau udah mengganggu. Iya, sama-sama. Sukses. Amin ya Rabbal.